keterlaluan ada orang Indonesia ya, terutama pejabat, lagi umroh malah foto Starbucks. Masya Allah, itu maksudnya apa ya kira-kira Bapak Ibu? Oke, assalamualaikum. Kita akan lihat ceramah dari Habib Rizik Syihab ya, yang mana beliau tegas ya. Kurang ajar nih orang ya, anggota DPR ini nggak punya hati apa. Oke, kita lihat ke videonya Bapak Ibu. Kau ngaku Islam, kau ngaku dari partai Islam, kurang ajar. Kalau kau sudah tidak peduli, tidak perlu mempertontonkan kebobrokanmu di depan dunia. Begitu sudah diserang oleh netizen, baru ngaku, enggak, saya cuma mau mancing obrolan. Urusan Ka'bah kau hina, kau bilang mancing obrolan. Urusan perjuangan Palestina kau rendahkan, kau bilang mancing obrolan. Enggak boleh didiamin, saudara. Kalau ada pejabat-pejabat di Indonesia kurang ajar macam ini. Wallahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Peduli, bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti hati saudara kita yang ada di Palestina sana, saudara. Kalau kita sudah tidak bisa berjihad bersama mereka, kalau kita sudah tidak mampu mengirimkan bantuan untuk mereka, setidaknya kita masih bisa berdoa. Kalaupun kita lupa untuk mendoakan mereka, setidaknya jangan bantu musuh untuk menghancurkan mereka, saudara. Nah, jadi kalau tadi saya katakan orang-orang yang gak peduli ini imannya dipertanyakan, karena Nabi yang mengatakan, ya kuat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya dengan tegas mengatakan, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusannya umat Islam, falaysa minhum, mereka tidak tergolong umat Islam, saudara. Nabi yang mengatakan, Nabi yang menyampaikan, saudara. Dari mana dia mengaku sebagai muslim, dari mana dia mengaku sebagai orang beriman, dia tidak peduli saudaranya diperkosa, ditangkapi, dibunuh, dibantai, dihancurkan. Dari mana dia mengaku muslim, saudara? Tegas Nabi mengatakan, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Bukan, dia bukan golongan orang Islam, kata Nabi, kalau dia nggak peduli dengan urusan umat Islam. Dalam hadis lain tegas Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad balagat da'wa wa adda risalah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mathalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang mereka sesama orang yang beriman, di dalam hubungan mereka, pergaulan mereka sesama orang yang beriman, kamathalil jasadil wahid, kata Nabi, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Idza staka minhu udhun tada'ala husairul jasadi bisahari wal humma. Kalau salah satu anggota jasad tersebut sakit, niscaya seluruh jasad akan ikut mengeluh, akan ikut merasakan sakit, sampai-sampai badan seluruh tubuh ikut demam, meriang, dan gak bisa tidur, saudara. Subhanallah. Ini satu perumpamaan yang luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam sejak 15 abad yang lalu telah memberikan perumpamaan bahwa persaudaraannya orang yang beriman bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Kalau ada sakit, katakan bisul di tangan kita, kepala kita ikut pening, saudara. Kepala kita ikut sakit, bahkan gak jarang badan ikut meriang. Kalau badan sudah meriang, kepala ikut sakit, maka mata sulit untuk bisa dipejamkan, tidur nyenyak, saudara. Begitulah tubuh yang satu, dia bersatu. Yang sakit kaki, yang sakit tangan, tapi seluruh tubuh ikut merasakannya, saudara. Ini satu perumpamaan yang indah. Artinya orang yang beriman wajib, saudara, peduli sesama orang yang beriman bagaikan tubuh yang satu. Kalau ada saudara muslim kita miskin, melarat, kelaparan, hei orang-orang kaya kaum muslimin, wajib kalian turun selamatkan mereka dari jurang kemiskinan, saudara.
Kita kalau bicara persaudaraan gampang di mulut, ayo kita bersatu, ayo kita bersaudara. Buktikan saudara, bagaimana persatuan kita, bagaimana persaudaraan kita kalau ada muslim yang miskin, yang melarat, yang kelaparan. Wajib orang Islam yang mampu turun selamatkan dia dari kemiskinan dia saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Kalau ada saudara muslim kita yang bodoh, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak ngerti agama saudara, wajib yang punya ilmu turun ajarkan mereka, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya saudara. Itu persaudaraan Islam. Itu persaudaraan Islam. Nggak boleh kita nggak peduli saudara. Nggak sampai di situ saudara, nggak sampai di situ. Bahkan kalau ada saudara-saudara muslim kita yang dibunuh, dibantai, dianiaya, hei umat Islam yang kuat, hei umat Islam yang mampu untuk membela, turun selamatkan saudaramu dari penganiayaan, selamatkan saudaramu dari pembunuhan dan pembantaian. Wajib. Itu persaudaraan Islam ya ikhwan. Dan sampai di situ, di hadis Nabi yang lain, unsur akhaka zaliman au mazluman, kata Nabi, bela, tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang mazlum. Yang zalim atau yang dizalimi, tolong dia. Sahabat kaget. Mereka bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami tolong saudara kami kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Tapi bagaimana kita bela dia? Kita tolong dia kalau justru dia yang berbuat zalim. Singkat Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Tahjuzuhu an zulmi fadzalika nasru. Kau cegah dia dari kezalimannya, itulah cara menolongnya. Subhanallah. Itulah cara menolongnya. Subhanallah. Itulah sebabnya dalam Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa amar ma'ruf nahi munkar saudara? Untuk menolong saudara kita agar mereka tidak maksiat, agar mereka tidak berbuat dosa, agar mereka tidak berbuat munkar. Tolong dia, selamatkan dia dari kemunkaran dan kemaksiatannya, selamatkan dia dari murka Allah. Jadi kalau orang amar ma'ruf nahi munkar, membubarkan perjudian, membubarkan tempat pelacuran, dia nggak memusuhi orangnya saudara, dia memusuhi kemaksiatannya, dia memusuhi kemunkarannya, dia memusuhi kejahatannya, dia ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang berjudi, yang berzina, yang melacur dari murka Allah, dari kemarahan Allah. Dia ingin selamatkan mereka dari neraka jahanam. Begitulah Nabi mengajarkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, tolong, baik mereka berbuat zalim maupun mereka yang terzalimi. Kalau yang berbuat zalim saja wajib kita tolong supaya dia tidak berbuat zalim, apalagi yang dizalimi saudara. Wajib kita bantu saudara-saudara kita yang dizalimi dimanapun mereka berada, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini dizalimi di Palestina saudara. Ibadallah rahimakumullah. Enggak boleh ada di antara kita mengatakan itu urusan orang Arab, itu urusan bangsa Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Saya dengar sendiri saudara dalam sebuah berita saudara rekaman, bagaimana ada pejabat Indonesia seenaknya mengatakan itu urusan orang Arab, itu urusan orang Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Kau mengaku sebagai pejabat muslim tapi tidak peduli, padahal amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan saudara. Ngaku sebagai pejabat, ngaku sebagai orang Islam, ngaku sebagai pejabat tapi tidak paham konstitusi, ngaku sebagai orang Islam tapi tidak paham tentang persaudaraan Islam. Kurang ajar. Kemarin saudara ada salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta, kok bisa datang umroh ke Mekah, kemudian foto Ka'bah dan sekitarnya sambil mengangkat Starbucks saudara, kopi Starbucks yang sudah terkenal bahwa perusahaan ini membela Israel, membantu Israel.
untuk membantai bangsa Palestina. Tega. Udah gitu Starbucksnya nutupin Ka'bah lagi, saudara. Maksudnya apa? Kau ngaku Islam, kau ngaku dari partai Islam, kurang ajar. Kalau kau sudah tidak peduli, tidak perlu mempertontonkan kebobrokanmu di depan dunia. Begitu sudah diserang oleh netizen, baru ngaku, enggak, saya cuma mau mancing obrolan. Urusan Ka'bah kau hina, kau bilang mancing obrolan. Urusan perjuangan Palestina kau rendahkan, kau bilang mancing obrolan. Enggak boleh didiamin, saudara. Kalau ada pejabat-pejabat di Indonesia kurang ajar macam ini, harus ditegur. Tubu ilallah, taubatlah kau kepada Allah. Kalau kau sudah tidak peduli kepada Palestina, kau udah nggak mau bantu Palestina, itu urusanmu. Tapi jangan kau mempertontonkan perbuatanmu yang membuat umat Islam sakit hati. Hati-hati, hati-hati, saudara. Nah, ini salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta, saudara, ayahnya pimpinan partai politik dan ayahnya juga seorang menteri, saudara. Memalukan. Nah, begitu kita minta yang bersangkutan, saudara, kalaupun kemarin sudah menyatakan minta maafnya 1 menit, saudara, tapi bela dirinya 1 jam. Nggak usah banyak komentar, nggak usah bela diri terlalu panjang, ngaku aja. Kau sudah salah, kau khilaf, tobat kepada Allah, kau janji jangan kau ulangi, selesai. Nah, karena itu ya kawan, saya minta umat Islam semua peka. Yuk kita bantu Palestina. Minimal, kalau kita nggak bisa jihad bersama mereka, nggak bisa kirim bantuan kepada mereka, saudara, kita masih bisa doa, ya doalah. Wah, kalau doa juga, saudara, kita nggak bisa lakukan, minimal diam, jangan berdiri di pihak yang membantai Palestina, saudara. Maaf, saudara, seruan ulama di seluruh dunia untuk memboikot produk-produk Israel atau produk-produk negara-negara yang membantu Israel, itu bukan seruan main-main, itu bukan seruan sembarangan, saudara. Itu bukan kiai di Indonesia saja yang menyerukan begitu, ulama seluruh dunia, saudara. Jangan pernah beli produk apapun, saudara, dari perusahaan manapun yang terang-terangan membantu Israel. Stop, boikot semuanya, saudara. Saat ini supaya Anda tahu, saudara, di berbagai belahan dunia McDonald bangkrut, saudara. Di berbagai belahan dunia KFC bangkrut, saudara. Di berbagai belahan dunia Coca-Cola bangkrut, saudara. Ya, bangkrutkan mereka selama mereka membantu Israel yang membantai umat Islam di sana. Bangkrutkan. Jadi udah jihad nggak mau ke sana, udah kirim bantuan nggak mau, sampai nggak belanja aja nggak mau juga, saudara. Tetap dia belanja, tetap dia makan-makan di McDonald, tetap dia makan-makan, saudara, di KFC dan lain sebagainya. Ada apa? Ada apa? Apa kau mati tidak beli ayam mereka? Apa kau mati tidak beli minuman mereka? Bangkrutkan semua perusahaan manapun yang membantu Israel, titik. Itu bagian jihad kita, saudara. Nah, jadi sebetulnya kalau di sini ada mengatakan, Habib, saya nggak bisa jihad, siapa bilang? Anda berdoa kepada Allah dengan doa kunut, itu Anda berjihad, saudara. Anda berjihad. Tiap 5 waktu Anda doa kunut, tiap 5 waktu Anda doa kunut, itu jihad, saudara. Setiap habis sholat Anda doakan, itu jihad, saudara. Jihad sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita tidak beli itu makanan-makanan, minuman-minuman, produk perusahaan Israel atau yang membantu Israel. Itu jihad, saudara. Siapa bilang itu bukan jihad, saudara? Nah, ini yang saya minta khususnya para pejabat Indonesia, jangan sembarangan, jangan, saudara. Maka itu, maaf hadirin, sedih kita tatkala ada seorang khatib di Palestina, waktu dia khutbah Jumat, apa dia katakan? Sudah ribuan orang mati di negeri kita, jutaan orang sengsara. Kalau pemandangan semacam ini masih nggak menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam dunia, masih nggak mampu menggerakkan semangat juang umat Islam di dunia, ya kita mau bicara apa lagi? Ya sudahlah, saya nggak perlu bicara panjang lagi dalam khutbah. Ayo udah kita sholat aja. Nggak ada lagi semangat untuk berkhutbah, saudara.
Buat apa kita berkhutbah? Buat apa kita teriak-teriak? Ini orang udah mati puluhan ribu orang, puluhan ribu anak-anak mati, puluhan ribu perempuan mati, jutaan orang sengsara. Saudara, satu negeri mereka diratakan, nggak ada rumah yang... Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi ceramah dari imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap terus berjuang ya di jalan agama Allah yang benar, lawan semua fitnah-fitnah dajjal yang mana pemecah belah umat itu kita harus singkirkan. Dan tadi juga ada anggota DPR ya, yang mana beliau ya seperti itu ya, tidak punya hati, tidak punya perasaan terhadap saudara kita yang berada di sana ya, saudara muslim kita. Oke, kita doakan Habib Rizik panjang umurnya, Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, Bapak-bapak, Ibu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.